Ya, tinggal 70 loh. Heeh, itu ya. Nah, itu mestinya harus dijawab dengan menggunakan teknik kuantitatif transfer analit ya. Ya, misalnya dengan memindahkan secara kuantitatif, kemudian nanti apa dari sentrifuge misalnya dari job sentrifuge itu kamu pindah untuk diaddkan ke labu takar itu secara kuantitatif misalnya dengan membilas dan sebagainya. Ya, halo Nabrisa yang bertanya. Oh iya Ibu. Ya, tapi kalau Anda sebutkan ekstraksinya pakai metanol itu dalam rangka meningkatkan ekstraksi. Kalau dengan pelarut yang lain kamu tidak bisa mengambil semua analit, nah itu adalah efisiensi yang belum, jadi tidak hilang, tapi kamu karena tidak bisa mengambil gitu. Ya, Iya oke, iya Bu. oke, gitu. Oke, pertanyaan kedua, silakan, Kenanza. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga untuk kelompok Tias dan kawan-kawan. Jadi saya izin bertanya untuk metode spektroioflitis, kenapa dilakukan penentuan operating time pada penentuan kadar rodamin? Apakah pada saat preparasi sampel ataupun baku ini terjadi suatu reaksi sehingga yang mengharuskan teman-teman untuk menunggu terlebih dahulu dan menentukan operating time? Dan jika ada reaksinya itu reaksi apa? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Baik, untuk penentuan operating time dan analisis kadar rodamin B ini diperlukan untuk memastikan kondisi sampel dan baku tetap stabil. Misalnya selama preparasi rodamin B mungkin mengalami pelarutan, pembentukan kompleks, ataupun interaksi dengan pelarut yang membutuhkan waktu untuk mencapai kesetimbangan. Kalau jika operating time diabaikan, senyawa bisa mengalami degradasi, perubahan struktur, atau konsentrasi yang tidak stabil sehingga hasil analisis menjadi tidak akurat. Oke, eh, untuk Tias, dalam pekerjaanmu menetapkan dengan spektrofotometer itu ada reaksi misalnya derivatisasi atau tidak? Tidak ada ya, kan? Melarutkan langsung dibaca toh? Iya, Ibu. Heeh. Sehingga mungkin jawabannya tidak mengenal di situ. Ya, memang kalau ini tipikalinya adalah apa namanya mereaksi, tidak mereaksikan tapi hanya melarutkan sehingga plating time itu kadang tidak bermakna secara signifikan kecuali kalau misalnya selama analisis itu justru ada produk degradasi misalnya nggak tahan sinar dan sebagainya. Ya, tapi kalau dengan rodamin ini cukup kuat senyawanya dan tidak ada kemungkinan untuk rusak ya. Tapi kalau misalnya nanti bekerja dengan vitamin C misalnya itu kecepatan untuk analisis sangat mempengaruhi ke hasil karena dia tidak cukup stabil ya selama dalam proses larut karena dia akan bisa teroksidasi dengan adanya O2 dari ini apa namanya lingkungan juga dengan adanya sinar gitu ya. Oke. Jadi eh, memang nanti kalau sudah jam terbangnya tinggi itu akan ada ada feel setelah melihat strukturnya kapan ini operating time dikerjakan kapan tidak. Oke, oke, yuk gitu ya. Oke, Nansa. Kemudian Dita silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Dita Wulandari dengan NIM 23515909131896. Izin bertanya, jadi tadi kan sempat disebutkan oleh presentatornya bahwa senyawa rodamin ini tuh memiliki kemampuan untuk berfluoresensi. Dan saya barusan cek sedikit di jurnal-jurnal, ternyata lumayan banyak yang membahas pengujiannya rodamin dari blush on ini tuh dengan metode
fluorometri. Terus saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi pertimbangan dari kelompok ini untuk memilih spektro UV-Vis dibandingkan fluorometri seperti itu? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih bagus pertanyaannya. Silakan dijawab. Hmm? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dita. Jadi mungkin rodamin B ini kan berfluoresensi kuat ya, sehingga metode fluorometri ini sangat sensitif untuk mendeteksinya, bahkan ada pada konsentrasi sangat rendah. Nah, namun pemilihan spektro UV-Vis ini dibandingkan fluorometri ini sering dipertimbangkan karena UV-Vis itu lebih alatnya tuh lebih sederhana, cepat, ekonomis, murah. Dia tuh bisa dilakukan dengan prosedur yang mudah untuk analisis surin. Nah, fluorometri ini memerlukan instrumen yang lebih kompleks dan juga sensitif terhadap kondisi lingkungan, sehingga penggunaannya tuh bisa lebih tepat untuk analisis yang memerlukan sensitivitas yang sangat tinggi. Jika kadar rodamin B cukup tinggi dan tidak memerlukan deteksi mendalam, maka UV-Vis lebih praktis dan juga memadai. Iya. Tapi mengerti kenapa orang lebih cocok untuk analisis dengan fluorescence, Mbak? Siapa tadi yang jawab? Mania? Maaf, gimana Ibu sinyalnya? Eh, kan banyak itu yang sudah publish dengan spektrofluoro. Nah, kalau menurut Anda, apa sih kebaikan dari spektrofluoro dibanding yang spektro UV? Meskipun Anda tidak mengambil yang fluoro ya, karena mungkin kajiannya kepengen yang UV nggak masalah ya. Tapi kalau real dalam pekerjaan, kalau ada fluorometer dan kita punya alatnya, itu sangat disarankan memilih ini gitu. Kenapa kira-kira? Mungkin fluoro ini lebih unggul dalam sensitivitasnya ya Bu, karena dia kan mendeteksi cahaya fluoresennya itu dipancarkan oleh senyawa setelah menyerap energi. Nah, ini mampu mendeteksi Sensitivitas. konsentrasi analit yang sangat rendah. Kalau UV-Vis dia hanya mengukur intensitas cahayanya yang diserap sama senyawanya, jadi kurang sensitif gitu Bu. Tapi dia lebih sederhana dan cepat. Kalau sensitivitasnya jelas lebih baik yang fluoro ya, karena dari sistem peralatannya yang letak penyinaran ke detektor itu apa namanya bisa sampai di sudut 90 derajat. Tapi yang penting fluorescence itu kita punya dua hal yang harus kita jaga ya. Artinya kamu harus setting di panjang gelombang eksitasi dan panjang gelombang emisi. Ketika missing tidak tepat dalam memberikan panjang gelombang eksitasi, maka membawa konsekuensi data di panjang gelombang emisi itu juga akan berbeda. Nah, sehingga harus di dua panjang gelombang itu. Nah, masing-masing senyawa itu punya kekhasan sendiri panjang gelombang, eksitasi dan emisi ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita bisa memberikan atau mengujikan dengan lebih selektif. Jadi kalau misalnya tercampur dengan senyawa pewarna yang lain nih ya, si rodamin ini dicampur dengan senyawa yang lain. Nah, sepanjang senyawa lain itu tidak dapat dieksitasi pada panjang gelombangnya si rodamin, maka dia tidak akan bisa diukur emisinya, tidak akan terlihat. Ya, kalau misalnya oke bisa dieksitasikan, tapi mungkin emisinya panjang gelombangnya berbeda dengan si rodamin. Jadi punya dua filter sehingga dia akan lebih selektif. Apalagi kalau nanti ditambah dengan kromatografi sebelum masuk ke detektor itu akan menjadi lebih baik. Oke, gitu ya. Anindya, cepat mau tanya apa? Iya, jadi terima kasih atas presentasinya. Saya Anindya. Izin bertanya. Jadi karena blush on ini kan dia bisa jadi dari produk atau mungkin semacamnya. Bagaimana caranya itu buat
mastiin, nggak ada interferensi dari bahan lain. Sama tadi kan ada filtrasi di bagian spektro UV. Itu kenapa model filtrasinya nggak pakai kertas saring aja atau model filtrasi lainnya? Terima kasih. Oke, dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anin untuk memastikan tidak ada interferensi dalam pengukuran kadar rodamin B dalam blast on dapat dilakukan langkah-langkah seperti penggunaan pelarut selektif seperti etanol atau metanol untuk ekstraksi, kemudian penentuan panjang gelombang maksimum melalui pemindaian spektrum, dan juga pengukuran absorbensi pada lambda maksimum untuk menghindari gangguan komponen lain. Nah, selanjutnya untuk filtrasi sederhana seperti kertas saring itu tidak disarankan karena kurang efektif dalam memisahkan partikel halus, berpotensi menyebabkan kontaminasi dan tidak seakurat metode modern seperti sentrifugasi atau membran filtrasi khusus yang menghasilkan larutan lebih jernih dan meningkatkan keakuratan analisis. Oke. Oke, karena memang sifatnya adalah membaca pekerjaan orang ya. Jadi kalau misalnya apa namanya ditanya kenapa tidak pilih yang lain, agak kesulitan barangkali ya. Tapi bisa di apa namanya cari latar belakangnya ataupun juga reasoningnya untuk eh, menjelaskan hal itu. Baik, giliran saya mungkin review secara cepat, mumpung ini dibuka, saya pengen ke sini. Nah, di uji kadar ini, yang menjadi ganjalan adalah di step setelah disaring ya. Nah, disaring dengan membuang 2-5 ml filtrat pertama. Dilakukan berulang-ulang sampai larutan sampel itu jernih. Kemudian ditampung filtratnya ke dalam labu tentukur 50. Nah, tadi kan udah ada yang dibuang ya. Berarti yang masuk ke dalam labu tentukur 50 mili ini tidak ekstrak semuanya gitu. Nah, inilah yang tadi itu bisa dikaitkan dengan pertanyaan bagaimana mengantisipasi kehilangan dari sampel. Ya, saya tidak tahu apakah ada ke apa namanya ketidakkomplitan dalam menyalin prosedurnya atau bagaimana. Ya ini kan udah 30 mililiter, kemudian dihomogенkan, kemudian disaring, berarti kan dari 30 mililiter ini, terus kamu akan mengambil berapa mililiternya. Ya, itu ya. Jadi Anda harus perhatikan 30 mili konyaring, 5 sampai 2-nya dibuang ya. Terus tapi kok Anda menampung filtratnya itu dalam labu tentukur 50 mili, lah kan ini enggak kuantitatif. Ya, itu satu koreksi. Besok kalau bekerja beneran jangan seperti ini. Mestinya harus bisa kamu ngambil berapa bagian, dietkan berapa. Kalau ada pengajaran berikutnya, nah ngambil berapa, dietkan berapa. Mestinya ini ada satu informasi yang hilang. Misalnya ditampung filtrat itu, kemudian yang dimasukkan ke 50 mili itu berapa mililiter dari 30 mili yang kamu punya. Ya, karena itu sangat penting ketika kamu menghitung hasil akhir, kan ada faktor pengenceran. Ya, oke, ini di prosedur analisis yang HPLC ya, yang ini ya. HPLC atau bukan ini? Ini spektro, Ibu. Spektro. Iya. Nah, kemudian filtrasi itu apa penyaringan itu kita bisa ganti juga dengan sentrifuge ya. So, di sentrifuge itu endapannya kan akan nempel di bawah itu juga memungkinkan. Oke, ini nah tadi yang bahaya rodamin, Dek. Coba buka, Dek. Ini saya bisa ngoceh lebih dari 5 menit nih. Nah, bahayanya. Nanti yang grup berikutnya dipersingkat presentasinya ya, Dek ya. Oke. Nah, yang berbahaya itu
rodamin secara struktur molekul utuhnya atau kontaminan logam beratnya, Dek? Saya sih sudah ngelihat Anda ngambil dari informasi di di internet ya, tapi itu tidak itu. Itu hanya konsumsi untuk orang-orang yang bukan farmasi ya. Nah, eh, jadi kalau Anda diminta untuk melihat bahaya ini, coba lihat yang mungkin review artikel di Rodamin atau nanti di cosmetic ingredient atau ulasan dari PubMed dan sebagainya itu kita bisa lakukan. Jadi ini yang Anda sampaikan itu kan kebiasaannya bisa karena tidak murni. Tapi kalau saya punya Rodamin yang murni, yang tidak ada asam sulfatnya dan asam nitratnya, what happen yang terjadi kalau terkonsumsi gitu. Ya, coba lihat struktur molekulnya, ada banyak cincin benzen ya, ada 2 minimal, kemudian ikatan terkonjugasi di tengah. Nah ini di atas masih ada benzen lagi. Nah itu kan Anda juga bisa lihat bahwa senyawa-senyawa yang gede begini molekulnya, lipofilisitasnya seperti apa. Kemudian nanti resiko dia terabsorpsi kalau dia dipakai di kulit ya, bukan nggak diemplok ya, nggak dimakan, nggak peroral, tapi dengan di kulit itu ada senyawanya kalau lipofil itu akan cenderung mudah untuk terabsorpsi menembus kulit. Nah, senyawa-senyawa yang bensennya ini banyak ini kan dia nanti akan bisa mengikat material-material nukleofil yang ada di tubuh ya, misalnya dari DNA, dari RNA, sehingga dia akan menyebabkan karsinogenik atau mutagenik di sel. Itu yang diperhatikan, gitu. Jadi bukan kontaminannya yang berbahaya, tapi kamu mengulas adalah bahaya dari senyawanya, ya. Nggih. Kemudian prosedur analisis UV sudah, analisis data, Dek. Ini yang di KCKT juga ya prosedurnya itu kalau hanya disaring begitu kemudian di ini kan juga nggak bisa. Mesti harus ada mikrofilternya. Analisis data lagi yang ada tabelnya tadi. Analisis data. Nah ini, Anda harus jeli ya menyampaikan data. Konsentrasi ppm kok di bawahnya ada 10 ml apa itu? Oke. Kemudian mesinnya naik konsentrasi ya 10 gitu ya. Konsentrasinya kan udah di atas itu udah dikasih satu. Absorbansi satuannya benar nanometer? Enggak kan? Panjang gelombang dalam nanometer oke. Tapi kalau absorbansi kan biasanya absorbansi unit ya. Itu ya, di sini ada di HPLC juga nemu hal yang sama. Oke, kemudian yang prosedur analisis KCKT coba. Mm-mm. Prosedurnya deh sebelum ini deh. Nah ini, oke, dibuat larutan ditambah etanol. Ini di KCKT itu mesti ada mikrofilter dulu sebelum masuk ke KCKT. Ini belum ada. Sebelum ini deh. Nah, prosedurnya halaman berapa ya? Terus deh sebelumnya deh. Yang ekstraksi tadi 2 jam tadi itu loh. Bukan, maju lagi. Ini penting. Bukan, maju lagi. Ini kan prosedur untuk membuat larutan analisa itu standar. Enggak ada. Apa preparasi sampel yang ada sampelnya? Oh, depannya lagi apa? Nah ini, jangan digerakin. Ya, diekstraksi menggunakan etanol 10 ml selama 2 jam.
Ini hal yang boros ya. Artinya mending nunggu 2 jam kemudian diekstraksi ulang. Jadi Anda udah belajar kalau ekstraksi berulang dengan ekstraksi 1 kali pasti nanti akan mendapatkan hasil yang diekstrak itu lebih banyak yang kita berulang kali ekstraksi ya. Jadi besok kalau kerja beneran jangan seperti ini. Oke. Itu nah setelah ekstraksi ini nggak bisa langsung diinjekkan di kolom KCKT, tapi ini nanti akan ada disaring dulu ya, disaring dengan mikrofilter. Coba dibaca di jurnalnya, pasti dia akan bilang begitu. Ya, itu kemudian analisis data yang ada tulisannya plus minus. Kok tadi disebut kurang lebih ya? Karena Anda enggak bisa pakai plus minus sebagai simbol ya. Itu mestinya plus minusnya nulisnya enggak dijejer ya. Tapi plus minus yang di anu apa jadi satu gitu ya. Atas bawah. Nah, ini dan ini tuh angka yang di akhir itu menunjukkan standar deviasinya. Tadi kan ada yang baca dengan kadar sebesar 5,101 5,101 tadi mau miligram per liter kurang lebih 0,5315 sih berarti nggak ngerti yang namanya simbol di sini ya. Ini simbolnya ini diganti nih. Tidak plus minus begitu tapi plus minus yang di bawah itu ya. Plus di atas minusnya di bawah dan itu adalah menunjukkan X bar plus minus SD seperti kamu kalau praktikum. Ya. Oke, itu mungkin kemudian kita beri plus dulu ya, plus virtual.